Udah lancar ya? Kedengeran nggak ya Pak? Oke, terima kasih Pak. Kriteria atau indikator yang dijadikan dasar oleh seorang audit sistem informasi dalam suatu informasi itu apakah sudah sesuai dengan kriteria atau indikator yang telah ditentukan atau disepakati sebelumnya. Biasanya diterbitkan oleh organisasi yang berwenang untuk dijadikan acuan oleh suatu perusahaan seperti Audit. Nah, IS Auditing Standard seperti yang dikutip dari ISAKA merupakan panduan dasar bagi auditor sistem informasi agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional mereka seperti yang tercantum dalam ISAKA Code of Professional Ethics. Next. Apa? Next loh. Iya ntar. Udah, aku ada kelas guys. Ada kelas juga. Lancar. Ngambilin dong. Maaf ya Pak, koneksi saya. Habis makan jahe selesai showroom berapa lama? Setengah jam. 10 jam. Baru akan jawaban dan otoritas dari fungsi audit sistem informasi atau penugasan sistem informasi seharusnya didokumentasikan dengan baik dalam surat perjanjian. Surat perjanjian. Kenapa kalian panik? Padahal gue nggak panik sama sekali. Oleh manajemen level atas organisasi. Nah, untuk independen itu ada dua, ada professional independen Thank sama you. organizational independen. Yang profesional itu di rumah kalau desa kemana? yang berkaitan dengan Nggak tahu. auditor sistem informasi harus dapat independen baik dalam mengaudit maupun Si dua penampilannya. juga sih, kok bingung ya, lu kemarin ngelakuin. Fungsi audit sistem informasi harus independen terhadap era atau aktivitas yang akan dievaluasi untuk memenuhi tujuan dari penugasan audit. Boleh di next dong. Ambilin kacamata. Selanjutnya itu ada professional ethics and standards. Jadi auditor sistem informasi harus siap terhadap etika profesional ISAKA dalam menjalani tugasnya. Kalau profesional kompetensi itu, auditor sistem informasi haruslah memiliki keterampilan maupun pengetahuan yang cukup dalam menjalani tugasnya. Tadi sempet panik dikit sih. Pas lagi, muka gue jelek banget. Tadi sempet panik karena aku tuh baru pulang tuh jam 6-an gitu. Tadi agak ngaret gitu pulangnya. Terus hujan kan, gue takut gak nyampe. Enggak sakit, tenang aja, enggak sakit. Cuman karena kan tadi sempet hujan-hujanan. Gak kehujanan juga sih, soalnya kayak pakai jas hujan doang, cuma celananya doang basah. Biasa mami suruh minum pakai jas hujan, suruh minum si angin tolak itu biar nggak masuk angin. Jadi staf audit sistem informasi haruslah berada dalam pengawasan untuk menyediakan jaminan bahwa tujuan Terus tadi akhirnya keburu deh. profesional audit telah terpenuhi. Yang kedua, saat proses audit dilakukan, auditor harus memiliki bukti yang cukup, pantas dan relevan. Lancar. Tadi ya ditanya, bahkan ditanya gini, Adela kamu gimana JKT-nya? Loh kok tanya JKT bu? Kak saya deg-degannya karena magang ya. Tanyanya magang kek gitu, nanyanya JKT juga. Kaget loh. Penerimanya dan batasan dalam sirkulasinya. Yang kedua itu, auditor harus memiliki bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung laporan tersebut. Dan ketika laporan diterbitkan, laporan harusnya ditandatangani dan distribusikan sesuai surat perjanjian di awal. Boleh next. Selanjutnya itu ada Information System Audit and Guidelines. Boleh. Oke, yang pertama itu ada Audit Tracker. Jadi memberikan panduan dalam menerapkan standar audit SI. Jadi auditor SI harus mempertimbangkannya dalam menentukan bagaimana mencapai penerapan standar, penggunaan pertimbangan profesional dalam penerapannya, dan bersiap untuk membenarkan setiap penyimpangan. Jadi audit tracker itu harus secara jelas membahas 4 aspek, yaitu tujuan, tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Terus yang kedua itu ada organizational independence, jadi dilakukan penelitian secara teratur oleh auditor dan manajemen SI. Penelitian ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan dalam hubungan pribadi, kepentingan Nanti suka ditanya ke artisannya. Enggak, capek sih yang artis siapa? Gue tanya. Pertimbangan penggunaan teknik penilaian
kontrol dalam proses penilaian kelanjutan ini. Jadi next tuh. Kelas pengauditan investigasi. Selanjutnya ada Hujan ya professional guys. independence. Jadi tujuan dari pedoman ini tuh adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan auditor RI untuk pertama itu tetapkan kapan independensi yang diperlukan mungkin atau mungkin Setengah S, Kak. terganggu. Terus yang kedua Teman aku udah ada yang pos. alternatif Aku nih, cuma potensial nanti untuk deh proses audit tunggu ketika rame yang independensi mau. yang Jadi gue tinggal diperlukan atau mungkin tampak terganggu. gitu. Yang ketiga itu menentukan persyaratan pengungkapan. Terus selanjutnya itu ada professional ethics and standards, jadi memberikan panduan dalam menerapkan standar audit IAS dan mematuhi kode etik profesional ISAKA tentang pelaksanaan tugas dengan ketekunan dan kehati-hatian profesional. Auditor SI itu harus mempertimbangkannya dalam menentukan bagaimana mencapai penerapan standar di atas menggunakan pertimbangan profesional dan penerapan. Enggak, aku nggak mau yang pos. Masa aku yang pos sih? Gue kayak kepedean banget. Congratulations, I'm setengah SAK. Enggak dong. Kompetens, jadi auditor Gue nggak atau mau manajer pos. audit SI itu harus memberikan jaminan yang wajar bahwa sumber daya yang diperlukan dengan keterampilan yang diperlukan, pengetahuan dan tingkat kompetensi yang diperlukan akan tersedia sebelum memulai penugasan audit. Yang kedua itu audit SI tidak boleh menggambarkan diri mereka sebagai memiliki keahlian. Pas presentasi suaranya dibuat echo nggak? Selanjutnya itu ada planning. Jadi tujuan dari pedoman ini adalah untuk menentukan komponen dari proses perencanaan sebagaimana dinyatakan dalam standar S5 dari IS Auditing Standard. Pedoman ini juga harus menyediakan perencanaan dalam proses audit untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh COVID. Selanjutnya performance of audit work. Jadi tujuan dari pedoman ini itu adalah untuk mendeskripsikan dokumentasi yang harus disiapkan dan disimpan oleh auditor SI untuk mendukung audit. Dokumentasi audit SI adalah catatan pekerjaan audit yang dilakukan dan bukti audit yang mendukung temuan auditor SI. Kesimpulan dan rekomendasi. Dokumentasi audit harus lengkap, jelas, struktur, terindeks, dan mudah digunakan dan dipahami oleh peninjau. Yang terakhir itu ada reporting. Jadi tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan arahan kepada auditor SI yang terlibat untuk melaporkan apakah prosedur pengendalian untuk area aktivitas tertentu efektif untuk manajemen organisasi pada badan pengatur atau tingkat operasional, pihak ketiga tertentu misalnya regulator atau auditor lain. Auditor SI dapat dilibatkan untuk melaporkan efektivitas desain atau efektivitas operasi. Selanjutnya ada information system auditing best practice. Pos apa? Masa aku yang pos nggak mau ah. Beberapa praktik terbaik dapat ditetapkan untuk membantu memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar. Meskipun tidak dapat segera menerapkan setiap tindakan, sangat penting bagi untuk mengupayakan keamanan TI di seluruh organisasi. Jika tidak, konsekuensinya itu bisa mahal. Next loh. Jadi yang pertama itu ada protect the logs using a file set configuration. Jadi log berisi data sensitif yang dilindungi secara hukum. Jadi meskipun mereka melacak posisi keamanan, perlu memastikan kejahatan tidak dapat mengaksesnya. NIST itu merekomendasikan agar organisasi itu membuat dan memelihara infrastruktur manajemen log yang aman. Yang kedua itu ada ensure integrity. Jadi memprioritaskan manajemen log di seluruh organisasi, memungkinkan integritas data dari dalam. Setelah menetapkan tujuan yang selaras dengan hukum dan peraturan baku dapat membuat kebijakan internal. Aduh, ya udah bentar ya, edit dulu ya. Data digital perlu menjaga integritas dari gangguan ancaman eksternal terhadap lingkungan dapat dikurangi dengan firewall. Tapi juga mana fotonya sebelah pohon Natal kan? Internal tidak dapat mengubah log dengan cara untuk melindungi integritas data menggunakan replika lengkap atau file hanya baca. Terus yang ketiga ini ada dual purpose audit launching program. Jadi menetapkan kebijakan dan prosedur untuk standar dan pedoman launching membantu menggunakan pemantauan log secara lebih efisien di seluruh perusahaan. Namun log audit memberikan dua jenis informasi. Pertama, mereka memungkinkan untuk melacak akses ke sistem. Kedua, mereka mungkin memantau kelanjutan untuk kepatuhan berlanjut. Tumben banget Jo. Untuk merapikan proses kepatuhan secara keseluruhan, coba kita launching audit tujuan ganda dapat mengurangi waktu yang dihabiskan
untuk pemantauan sekaligus meningkatkan Sabar keamanan dan ya, edit kepatuhan. dulu ya. Terus ada provide resources to manage responsibilities. Jadi semakin banyak sistem yang digunakan organisasi untuk mengelola proses bisnis mereka, semakin banyak informasi yang perlu ditinjau oleh staf manajemen log mereka. Anda perlu memastikan bahwa tidak hanya mempekerjakan jumlah karyawan sesuai untuk meninjau log akses, tapi juga alat yang membuat proses ini menjadi efisien. Sumber daya dapat mencakup bimbingan teknis, berbagi informasi dengan staf, melatih staf, dan menyediakan alat atau dokumentasi alat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Suaranya belum terdengar ya. Kalau terganggu sinyalnya tidak apa-apa, dimatikan saja videonya. Bentar ya guys, edit dulu lagi ya. Save. Apakah sudah dimulai? Halo, apakah sudah terdengar? Oh iya, oke. Dan presentasi tangan gua yang pada dingin. COVID merupakan kontrol objektif. Aku share-nya di ini aja ya, PM aja ya. Yaitu adalah suatu Gue share di panduan PM. manajemen teknologi informasi. Standar COVID dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISA-CA. COVID 2019 merupakan versi terbaru. Tujuan COVID adalah COVID pertama kali dirilis pada tahun 1996. Misalnya adalah untuk meneliti, mengembangkan, mempublikasikan, dan mempromosikan otoritatif up-to-date set internasional yang diterima secara umum untuk tujuan pengendalian teknologi informasi Belum. untuk sehari-hari digunakan oleh para manajer bisnis dan auditor. COVID bermanfaat bagi auditor karena memiliki teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT control issue. COVID berguna bagi IT user karena memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Cakupan domain COVID ada 4. Nggak bisa upload nih. Pengantaran dan hubungan. Yang ketiga, pengadaan dan implementasi. Yang keempat, Siapa suruh nggak PM? Yang pertama, perancangan dan organisasi atau plan and organize. Domain ini mencakup strategi dan taktik yang dapat menyangkut identifikasi tentang bagaimana kok doang? memberikan kontribusi terbaik. Bentar dong, organisasi. fotonya nggak loading nih. Yang baik dan infrastruktur teknologi yang baik pula. Yang kedua adalah pengadaan dan implementasi atau acquire and implement. Sabar ya. Domain ini berkaitan dengan seriusan nih lagi loading. Dan integritasnya dalam proses bisnis organisasi untuk mewujudkan strategi BI. Juga meliputi perubahan dan maintenance yang dibutuhkan sistem yang sedang berjalan. Pegang laptop sekarang buat ucapin di TL. Gak bisa, lagi kelas kak, lagi dicas laptopnya juga. Ranah ini berfokus pada aspek hasil keluaran dari ranah ini meliputi area seperti pengeksekusian aplikasi di saat sistem IT dan hasilnya juga diproses. Dukungan yang memungkinkan eksekusi sistem BI yang efektif dan efisien. Proses dukungan ini meliputi pelatihan dan isu keamanan dan support. Yang keempat, pengawasan dan sinyalnya jelek nih. Ranah ini berhubungan dengan strategi perusahaan dalam mengakses kebutuhan perusahaan dan apakah sistem BI yang saat ini masih memenuhi tujuan desainnya dan kontrol terhadap makanya sebentar nih, tadi maunya ngirim foto pertama berhubungan dengan tapi doang yang kekirim. Bentar, sabar, tenang. informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan nih loading mulu. informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab. Tadi bentar. Aduh. Bentar. HP ini. Dengan tersedianya informasi ketika dibutuhkan
penerapan. Yang ke yang Sabar. yang ketujuh berhubungan dengan penyediaan Kenapa informasi sih nggak sesuai kirim? protokol manajemen. Selanjutnya adalah kekurangan COVID. Yang pertama adalah COVID hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional dalam memenuhi kebutuhan COVID dalam lingkungan operasional. Maka perlu diadopsi berbagai framework tata kelola operasional seperti ITIL dan Information Technology Sabar, Infrastructure lagi loading, sabar. yang merupakan sebuah kerangka pengelolaan layanan PPI yang terbagi ke dalam proses dan fungsi. Yang kedua, kerumitan penerapan. Ih, lemot banget deh, lemot nih. Sinyalnya lemot nih. Ataukah hanya sebagian saja? Gue bilangin nih. Bagaimana penelitian COVID hanya berfokus pada kendali pengukuran. COVID kurang dalam memberikan panduan keamanan, namun memberikan Main wawasan dia. umumnya atas proses SDI pada organisasi daripada ITIL atau the Information Technology Infrastructure Library misalnya. Selanjutnya akan menjelaskan ISO 27001. Bagus gak ya? Bagus kok. Sabar. Serius deh, nggak bisa loh. Masih belum jelas suaranya. Ya, oke, sudah baik. Oke, silakan. Seriusan nih, nggak bisa nih. Nggak loading. ISO 27000. Apa yang keluar? Tuh, kosong doang lagi. Bentar. Jangan kaget tiba-tiba ntar dapat PM kosong doang. Ayo. Mama nih. Menggunakan konsep-konsep keamanan informasi yang berlaku secara internasional pada sebuah organisasi. Standar internasional yang diterbitkan oleh ISO yang berisi persyaratan untuk mengelola keamanan informasi di suatu perusahaan. Standar ini menetapkan persyaratan untuk membangun, Nih udah nih. dan terus meningkatkan Kirim sekarang. manajemen keamanan informasi dalam konteks organisasi. Mencakup juga persyaratan untuk penilaian perawatan risiko keamanan informasi yang Deh, sabar. organisasi. ISO 27001 menyediakan kerangka Udah. kualitas penggunaan Sekarang gue mau upload ini dulu temen gue. netralitas sistem manajemen pengelolaan tekanan yang memungkinkan suatu organisasi memastikan boleh Thank you si Eril. Congrats. Netralitas sistem manajemen pengelolaan. Saya ulang lagi. ISO 27001 menyediakan kerangka kerja untuk netralitas penggunaan teknologi. Netralitas sistem manajemen pengelolaan rekanan yang memungkinkan suatu organisasi memastikan bahwa pengukuran keamanan informasi adalah efektif. Hal ini termasuk kemampuan mengakses data secara berkelanjutan, adanya kerahasiaan dan integritas atas informasi yang dimilikinya dan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian pula dengan kesesuaian hukum. Next. Penerapan ISO 27001 mengatasi persyaratan hukum dan kemungkinan besar ancaman keamanan seperti perusakan atau terorisme, kebakaran, kesalahan penggunaan, pencurian, serangan yang diakibatkan oleh virus. ISO 27001 sudah menggunakan HLS atau High Level Structure yang memiliki 10 pasal sehingga mudah untuk terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya. Standar ini dibagi menjadi 11 bagian ditambah lampiran A. Bagian 0 sampai 3 adalah pengantar dan tidak wajib untuk implementasi, sedangkan bagian 4 hingga 10 adalah wajib karena merupakan persyaratan. Artinya bahwa semua persyaratan mereka harus diimplementasikan dalam suatu organisasi. Jika
jika ingin mematuhi Udah ini belum? standar. Udah. Kontrol dari lampiran A harus dilaksanakan hanya jika dinyatakan berlaku dalam pernyataan keberlakuan. Bagian 0 adalah pendahuluan, menjelaskan tujuan ISO 27001 dan kompatibilitas dengan standar manajemen lainnya. Bagian 1 merupakan cakupan mengacu pada ISO atau IEC 27000 bagi standar di mana istilah dan definisi diberikan. Bagian 3 persyaratan dan definisi mengacu pada ISO atau IEC 27000. Bagian 4 merupakan konteks sosialisasi, bagian dari fase rencana dalam siklus PDCA dan menetapkan persyaratan untuk memahami masalah eksternal dan internal, pihak yang berkepentingan dan persyaratannya, serta menentukan ruang lingkup SMS. Boleh next. Yang bagian kelima adalah kepemimpinan, bagian dari fase rencana dalam siklus PDCA dan mendefinisikan tanggung jawab manajemen puncak, menetapkan peran dan tanggung jawab dan isi kebijakan keamanan informasi tingkat atas. Bagian 6 itu merupakan perencanaan, bagian dari fase rencana dalam siklus PDCA dan menetapkan persyaratan untuk penilaian risiko, perawatan risiko, Ntar, pernyataan ini keberlakuan, fokus. rencana perawatan risiko, Ntar dan fokus. menetapkan tujuan Ucapin keamanan temen dulu, informasi. bentar. Bagian 7 adalah dukungan, bagian dari fase rencana dalam siklus PDCA dan menetapkan persyaratan untuk ketersediaan sumber daya, kompetensi, kesadaran, komunikasi, dan pengendalian dokumen dan catatan. Boleh dilihat? Kecengklak. Bagian ke-8 itu adalah operasi, bagian dari fase DO dalam siklus PDCA dan mendefinisikan pelaksanaan penilaian risiko dan perawatan serta kontrol dan proses lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan keamanan informasi. Bagian ke-9 itu adalah evaluasi kinerja, bagian dari fase pemeriksaan dalam siklus PDCA dan menetapkan persyaratan untuk pemantauan, Ada yang udah dapet pengukuran, analisis, evaluasi. Sumpah Arielis keren banget sih. Arielis tuh bikin Bagian ke-10 adalah perbaikan, bagian dari bikin fase, ini TikTok. bagian dari fase tindakan dalam siklus PDCA dan menetapkan persyaratan untuk ketidaksesuaian, koreksi. Keren banget sih. Malah kalian yang deg-degan ya. Dan yang terakhir itu adalah lampiran. Aku lihat kok TikToknya. Lampiran ini menyediakan katalog 114 kontrol yang berisi perangkat pengaman yang ditetapkan di 14 bagian A.5 hingga A.18. Kapan kita nggak keren? Keren memang, selalu keren ya Arielis. Sertifikasi Iya. Aku tadi pikir mau nangis lihat. 27001 memiliki manfaat seperti memberikan keamanan fisik dan lingkungan Nih. di semua proses manajemen. Yang kedua, memberikan perusahaan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, mengurangi biaya karena adanya meminimalisasi Maaf sinyalnya jelek. ancaman. Yang keempat, itu menunjukkan kepatuhan dengan pelanggan, peraturan serta persyaratan lainnya. Yang kelima itu menetapkan bidang tanggung jawab di organisasi. Yang keenam itu mengkomunikasikan pesan positif kepada staf, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan. Yang ketujuh itu integrasi antara operasi bisnis dan keamanan informasi. Yang kedelapan itu penyelarasan keamanan informasi dengan tujuan organisasi. Dan yang terakhir itu mengedepankan keamanan melalui peningkatan Opung Didit pemasaran. masih cocok lah jadi maba ceritanya. Manfaat untuk pelanggan sendiri itu adalah menjaga privasi intelektual pelanggan dan informasi berharga agar tetap aman, memberikan kepercayaan tentang bagaimana perusahaan mengelola resiko. Kak Arif gak pakai tank top juga. Mengamankan pertukaran informasi, memastikan pelanggan bahwa memenuhi kewajiban hukum. Yang terakhir itu adalah meningkatkan kepuasan pengiriman. Kalau member tuh ditonton. Boleh di next.
Terima kasih. Saya verifikasi dari kelompok kami. Ya oke, baik. Terima kasih kelompok 12 atas pemaparannya. Saya rasa juga cukup ya. Kita boleh ganti Harusnya mau pakai tank top. ya. Baik. Ya, oke, kita lanjut kepada kelompok berikutnya atau kelompok terakhir, yaitu kelompok Nggak ada tank top. Kutang. kelompok 13. Dinyalakan videonya dulu ya untuk saya catat kehadirannya dan ditampilkan materinya supaya itu bisa langsung dimulai ya. Saya izin share screen ya. Iya, silakan. My happiness. Lucu banget ya pada ngucapinnya. Kurang baik apa ya rilis betul baik banget. Kami itu nggak buat. Udah ucapin terima kasih ya. Mana Karib ngucapinnya mana? Aku mau nanya nih ngucapinnya mana nih? Oh iya tadi selamat doang. Kami dari Pikir pakai kelompok foto. 13 akan mempresentasikan 3 topik. Oke, next. Yang pertama itu 1945. Tapi jujur sih Karif, tadi aku tuh selesai 1945 tau. Iya. Topik yang kedua ada COVID dan Gila sih. Terus aku baru mulai showroom tadi jam berapa nih? Bener gak? Oke, next. Tuh. Iya tadi tuh gue kelarnya 1945, gue inget. Standar Terus foto dulu. menurut ISAKA atau Apakah anda cenayang? and Control Association akan membahas 7, yaitu ada audit charter, Tadi showroom kan ada 1959. etik and standar, ada professional competence, ada planning, performance, Gila work, dan juga feelingnya. next. Bakso enak ya. Udah lama nih gak makan bakso ya. Mohon info cuaca dan sekitarnya, cuaca Jakarta dan sekitarnya. Di mana tujuan, tanggung jawab, Hanya Tuhan yang tahu. Dan BMKG. atau penilaian audit sistem informasi yang Kenapa sih bakso enak? didokumentasikan dengan tepat dalam sebuah audit charter ataupun perjanjian. Pangsit, bener sih pangsit goreng ya. Audit charter harus mendapat Jadi ngelihat twitternya Kak Siska foto bakso jadi menarik. yang kedua ada independence. Hujan makan bakso atau mie instan ya. Professional independence. Untuk Menarik yang sih. profesional dalam semua permasalahan yang berhubungan dengan Gue udah makan belum ya? auditor sistem Belum. informasi harus independen terhadap audit Ya sudah. baik dalam sikap maupun penampilan. Untuk yang organisasional, fungsi audit sistem informasi harus independen terhadap area atau aktivitas yang sedang diperiksa agar tujuan penilaian audit terselesaikan. Oke, next. Bakso urat bener. Wih, mau kalian gue jajanin. Emang si keren, si banyak duit. Auditor sistem informasi harus tunduk pada kode etika profesi dari ISAKA dalam melakukan tugas audit. Audit sistem informasi harus patuh pada penyelenggaraan profesi, termasuk observasi terhadap standar audit profesional yang dipakai dalam melakukan tugas audit. Yang keempat ada professional competence, yaitu auditor Si banyak duit nih, si banyak duit. memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan tugas audit. Auditor sistem informasi harus mempertahankan kompetensi profesionalnya secara terus-menerus dengan melanjutkan edukasi dan juga training. Lalu yang kelima ada planning, di
mana audit sistem informasi harus merencanakan peliputan audit sistem informasi sampai pada tujuan audit dan tunduk pada standar audit profesional dan hukum yang berlaku. Audit sistem informasi harus membangun dan mendokumentasikan risiko yang didasarkan pada pendekatan audit. Oke, next. Es teh hangat bener. Aku minum jahe. Helikopter. Di mana terdapat 3 yaitu pengawasan, bukti, dan dokumentasi. Untuk pengawasan, staf audit sistem informasi harus diawasi untuk memberikan keyakinan yang masuk akal bahwa tujuan audit telah sesuai terhadap standar audit profesional yang ada. Lalu untuk bukti, selama berjalannya audit, auditor sistem informasi harus mendapatkan bukti yang cukup, layak, dan juga relevan untuk mencapai tujuan audit. Temuan audit dan kesimpulan didukung oleh analisis yang tepat dan interpretasi terhadap bukti-bukti yang ada. Untuk yang dokumentasi, proses audit harus didokumentasikan, mencakup pelaksanaan kerja audit dan bukti audit untuk mendukung temuan dan kesimpulan auditor sistem informasi. Ih keren banget sih, Arielis mau vacation adminnya. Mau ikut dong. Harus menyajikan laporan dalam pola yang tepat. Enak ya, gathering, Waktu, tujuan, periode peliputan, jajan, jalan-jalan. lalu laporan audit harus Keren loh. berisikan Fanbase siapa yang kayak gitu nih, Arielis auditor nih. sistem informasi harus memiliki bukti yang cukup dan Pengen tepat untuk ikut. mendukung hasil pelaporan. Oke, next. Iya, gue harus chat temen bapak gue yang Auditing ini guidelines ataupun pedoman. bantuin gue nih. Oiko, thank you ya. Udah bantuin banyak banget. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk membantu auditor sistem informasi mempersiapkan audit charter untuk menentukan tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas fungsi audit sistem informasi. Pedoman ini ditujukan terutama pada fungsi audit internal sistem informasi. Audit charter Ikut aja tapi nyamar. empat aspek yaitu tujuan, tanggung jawab, Siapa wewenang, nih dan chat juga gue? akuntabilitas. Yang kedua ada independence. Untuk yang organisasional, pedoman ini memberikan panduan dalam rangka standar audit sistem informasi. Independensi Ada yang mau minta foto. harus dinilai secara teratur Bentar, dengan sabar. mempertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan dalam hubungan personal, kepentingan keuangan, serta penugasan dan tanggung jawab pejabat sebelumnya. Untuk yang profesional, tujuan dari pedoman ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan auditor sistem informasi untuk menetapkan kapan independensi yang diperlukan mungkin, mempertimbangkan pendekatan alternatif potensial untuk proses audit ketika independensi yang diperlukan, lalu menentukan persyaratan pengungkapan. Oke, next. Selanjutnya yang ketiga ada professional ethic and standard, di mana pedoman ini memberikan panduan dalam menerapkan standar auditing informational system dan mematuhi kode etik profesional ISAKA dalam pelaksanaan tugas dengan uji tuntas dan kehati-hatian profesional. Auditor sistem informasi harus mempertimbangkannya dalam menentukan bagaimana mencapai penerapan standar menggunakan pertimbangan profesional dalam penerapannya dan bersiap untuk mengeluarkan setiap penyimpangan. Lalu ada kompetensi, di mana auditor sistem informasi diharapkan memiliki kompetensi yang tinggi. Untuk memenuhi tujuan ini, auditor sistem informasi perlu memperoleh keterampilan yang diperlukan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Fotonya udah dikirim, Kak Maya. Udah kirim di PM loh. Lalu ada planning. Mungkin belum kali, bentar ya. Ini adalah untuk menentukan komponen proses perencanaan bagaimana dinyatakan dalam standar audit sistem informasi. Pedoman ini menyediakan perencanaan dalam proses audit memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh publik. Oke, next. Selanjutnya ada performance Saya mau nanya. audit work, di mana tujuan dari pedoman ini adalah untuk mendeskripsikan dokumentasi yang harus disiapkan dan disimpan oleh auditor sistem informasi untuk mendukung audit.
Pedoman ini memberikan panduan dalam menerapkan standar audit sistem informasi. Auditor sistem informasi harus mempertimbangkannya dalam menentukan bagaimana mencapai penerapan standar, menggunakan pertimbangan profesional dalam penerapannya, dan bersiap untuk membenarkan setiap kesalahan yang terjadi. Lalu ada reporting, di mana tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan arahan kepada auditor sistem informasi yang terlibat untuk melaporkan apakah prosedur pengendalian untuk area aktivitas tertentu efektif untuk manajemen organisasi kepada badan pengatur dan ataupun tingkat profesional, dan juga pihak ketiga tertentu misalnya regulator dan Lah, emang belum masuk PM-nya? Coba bentar. Ini Cek untuk dulu. information system audit best practice. Yang pertama ada preventive control, yaitu langkah pencegahan yang diambil sebelum keadaan darurat ataupun masalah terjadi. Udah kok, belum. Sabar ya, sabar. Belum. Baru doang. Lalu ada expand and sharpen internal audit skill, di mana auditor harus memahami bagaimana tidak hanya menguji pengendalian secara efektif, tetapi juga berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, keterampilan berpikir kritis, analitik, dan juga pengetahuan teknologi juga penting. Banyak organisasi mengatasi kesenjangan keterampilan ini dalam tim mereka melalui Sabar ya. Lalu selanjutnya ada segregation of duties, di mana pemisahan tugas sangat penting dalam sistem pengendalian internal audit. Contohnya, pihak yang merancang sistem komputer tidak boleh ditugaskan untuk pekerjaan yang menggunakan sistem tersebut, karena mereka bisa saja merancang sistem yang menguntungkan mereka secara pribadi dan melakukan kecurangan. Okay, next. Selanjutnya ada documentation procedure, di mana auditor sistem informasi dapat membuat prosedur untuk mendokumentasikan setiap transaksi, proses, dan juga kebijakan bisnis. Auditor sistem informasi dapat menomorkan setiap dokumen transaksi sehingga kejadian transaksi dicatat 2 kali dapat terhindar. Lalu yang terakhir ada physical control, di mana pengendalian secara fisik berhubungan dengan penjagaan aset dan memastikan ketepatan dan reliabilitas catatan akuntansi. Beberapa pengendalian secara fisik seperti safety deposit box untuk penempatan kas, fasilitas komputer dengan password, pemantauan dengan CCTV, penggunaan alarm, dan juga time clock untuk mencatat waktu kerja. Oke, next. Selanjutnya untuk topik yang kedua mengenai COVID akan dijelaskan oleh Bonis orang. Baik, yang berikutnya adalah COBIT. COBIT sendiri merupakan singkatan dari Control Objective Ini karena Information apa and ini? Related Technology. COBIT di sini merupakan kerangka paduan tata kelola Apa ini di dong IT ini? dan atau bisa juga disebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COBIT di sini dikenal luas sebagai Ini standar aku pakai ring light. untuk kerangka kerja tata kelola IT atau IT governance dan yang terkait dengannya. Di sisi lain, standar atau framework ini Yaudah deh, aku bikin pargoy aja ya. Aku nanti upload di TikTok deh. hingga rilis terakhir Oke. yaitu COBIT 5 yang diluncurkan pada Juni 2012 yang lalu. Kalau ring light dilihat-lihat kayaknya gue nggak pede juga sih bikin ring light. Mendingan gue bikin COBIT TikTok. dijadikan suatu standar panduan untuk membantu Des. mengelola suatu organisasi Des. mencapai tujuannya dengan Des. memanfaatkan IT. COBIT di Des. sini memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan Ntar gue bikin aja ya. di level top dalam organisasi. Berikutnya ada fungsi COBIT. Di sini fungsi COBIT terdapat 6. Yang pertama adalah meningkatkan pendekatan atau program audit. Yang kedua mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci. Yang ketiga memberikan petunjuk untuk IT governance. Yang keempat sebagai penilaian benchmark untuk kendali IT. Yang kelima meningkatkan kontrol IT, dan yang terakhir adalah sebagai standarisasi pendekatan atau program audit. Berikutnya ada cakupan bidang atau yang disebut domain. Di sini terdapat 4 domain. Yang pertama itu perencanaan dan organisasi. Yang kedua pengadaan dan implementasi. Dan yang ketiga pengantaran dan hubungan. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Nah, di sini akan dibahas lebih lanjut mengenai domain COBIT. Yang pertama ada plan dan organize.
Nah, pada domain ini mencakup strategi Ih, dan taktik Suki yang menyangkut udah pada identifikasi ini nggak tentang sih? bagaimana IT dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah menetapkan rencana strategi IT, yang kedua menetapkan hubungan dan organisasi IT, yang ketiga mengkomunikasikan arah dan tujuan manajemen, yang keempat mengelola sumber daya manusia, yang kelima memastikan pemenuhan keperluan pihak eksternal, dan yang terakhir adalah Muka gue buluk banget ya. menaksir risiko. Domain yang kedua adalah acquire and implement. Di sini domain ini adalah solusi IT. Pakai light stick tuh bikin. Solusi IT juga perlu diidentifikasi, dibangun atau diperoleh dan kemudian diimplementasikan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah mengidentifikasi solusi terotomatisasi, yang kedua mendapatkan dan memelihara infrastruktur teknologi, yang ketiga mengembangkan dan memelihara prosedur, yang keempat memasang dan mengakui sistem, dan yang terakhir adalah mengelola perubahan. Domain yang berikutnya adalah deliver and support. Di sini domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menetapkan dan mengelola tingkat pelayanan, yang kedua mengelola pelayanan kepada pihak lain, yang ketiga memastikan pelayanan yang kontinu, yang keempat memastikan keamanan sistem, yang kelima mengelola konfigurasi atau susunan, yang keenam mengelola data, dan yang terakhir mengelola fasilitas. Berikutnya domain yang terakhir yaitu monitor and evaluate. Di sini pada proses IT perlu dinilai secara teratur dan berkala mengenai bagaimana kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol. Di sini terdapat dua langkah. Yang pertama memonitor proses atau menaksir kecukupan pengendalian internal, dan yang kedua adalah mendapatkan kepastian yang Merekomendasikan tank top. Yang berikutnya mengenai Cobit 5 yang diluncurkan pada bulan Juli tahun 2012. Nah, Cobit 5 ini merupakan sebuah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan semua yang berhubungan, yang dimulai dari memenuhi kebutuhan stakeholders akan informasi dan teknologi. Cobit 5 sendiri memiliki dua area utama, yaitu area tata kelola atau governance. Seriusan nih Kak Arif pakai tank top keren banget deh. Gak nyangka itu. Berikutnya ada prinsip Cobit 5. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atau meeting stakeholders needs. Di sini berguna untuk pendefinisian prioritas untuk implementasi, perbaikan, dan jaminan. Oke, Kebutuhan Kariski. stakeholder diterjemahkan ke dalam goals cascade menjadi tujuan yang lebih spesifik, dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan dalam konteks. Yang kedua adalah Iya tahu sampai Kariski. proses Kak Arif pakai tank top pasti keren. Mengintegrasikan tata kelola IT perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan, di mana sistem tata kelola IT yang diusung oleh Cobit 5 dapat menyatu dengan tata kelola perusahaan. Jadi sekarang tuh sebenarnya Kameti udah nggak rilis lagi ya guys. Meliputi semua fungsi dan proses yang dibutuhkan untuk Yaudah, mengatur dan biarin aja, mengelola nggak IT perusahaan. Yang ketiga adalah menggunakan satu kerangka kerja terintegrasi. Di sini sebagai penyelarasan diri dengan standar dan framework yang relevan lain, sehingga perusahaan lain mampu menggunakan Cobit 5 sebagai framework tata kelola umum dan integrator. Yang keempat, melakukan pendekatan secara menyeluruh. Di sini Cobit 5 memandang bahwa setiap Bener kan? Udah nggak ada dia rilis kan si Matthew itu. Apakah penerapan Cobit 5 akan berhasil? Enabler di sini didorong oleh jembatan tujuan dari sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah memisahkan tata kelola dari manajemen. Di sini Cobit membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut menyangkut berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani butuh tujuan yang berbeda. Yang berikutnya ada baik, untuk yang domain Cobit 5 saya rasa sudah cukup jelas ya, jadi kita bisa langsung masuk ke ISO 27001 saja ya, kelompok 13. baik. Ya, oke. Silakan dilanjutkan dengan ISO 27001 ya. Oke. Ya, terima kasih ya tadi Evodius ya yang sudah memaparkan ya. Oke. Ya, oke, silakan dilanjutkan. Sekarang saya Matius akan menjelaskan
Selamat malam Eril. Pertama mengenai asal usul ISO 27001. Jadi pada Oktober Lagi dia mau ngomong harus ada jedanya. National Electronic Commission untuk menerbitkan ISO 27001 ini. ISO 27001 ini memiliki fokus pada keamanan sistem informasi perusahaan yang dikenal dengan ISMS seperti yang dilihat, atau bahasa Indonesianya itu sistem manajemen keamanan informasi. Ini itu merupakan standar keamanan informasi yang bertaraf internasional yang memberikan jasa bidang pengendalian keamanan. Tapi makasih ya Kak Matthew, karena Kak Matthew udah panggil-panggil nama aku. Informasi secara spesifik. Tumben. Standar ini juga mencakup semua jenis organisasi mulai dari perusahaan swasta, instansi pemerintah, organisasi non-profit, serta semua jenis ukuran bisnis dari mikro hingga perusahaan multinasional. Nah, dalam penerapannya ISO 27001 ini menggunakan pendekatan PA atau Plan Use Tax Hack. Nah, PDCA itu sebenarnya pendekatan apa? PDCA itu merupakan serangkaian proses yang tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko keamanan informasi sampai pada tingkat yang dapat diterima atau bisa disebut baseline. Tahapan-tahapannya itu di fase plan, ini itu melakukan identifikasi dan perencanaan tindakan untuk menangani risiko dan peluang yang sudah dievaluasi. Di tahapan itu merupakan tahapan operasional untuk menilai risiko keamanan informasi yang sudah direncanakan. Next show diem doang gue asli dah. Akan dilakukan. Tahapan cek ini dilakukan pemantauan Kena mental langsung. tinjauan manajemen atas langkah yang diambil. Enggak OFC dulu. Iya tuh OFC dulu. Tindakan yang kurang atau belum penyesuaian, dilakukan evaluasi dan dilakukan tindakan koreksi untuk menghasilkan peningkatan efisiensi. Mengenai informasi bisa dikategorikan juga sebagai aset dari satu perusahaan dan perlu juga mendapat perhatian dalam proses pengelolaannya. Nah, ISO 27001 ini menjelaskan ada 3 elemen penting yang berhubungan dengan keamanan informasi. Dalam 3 elemennya itu ada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan itu maksudnya apa? Kerahasiaan di sini itu untuk memastikan bahwa informasi itu hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang terhadap informasi tersebut. Integritas itu berarti untuk memastikan bahwa informasi yang ada itu bersifat akurat, lengkap, dan aman sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Ih pengen deh pakai baju kayak Belle atau Cinderella gitu. Jadi sebenarnya ISO 27001 itu isinya apa? Nah, sebelum ngebahas isinya, jadi ISO 27001 itu yang berlaku sekarang itu adalah ISO 27001 tahun 2013. Habis konser daftar OFC. Jadi tahun 2005 sebelumnya yang diterbitkan. Perubahan hingga ada revisi ini itu berarti merefleksikan perubahan teknologi yang banyak berdampak untuk kelangsungan bisnis dan membutuhkan penyesuaian. Nah, isi dari ISO 27001 sendiri ini terdapat 114 Aneks A kontrol yang dibagi 14 kategori. Nah, Aneks A sendiri itu maksudnya apa? Jadi Aneks A itu dianggap bisa kita anggap sebagai katalog kontrol keamanan. Nah, berdasarkan penilaian risiko yang nanti kita lakukan, kita bisa memiliki dari katalog kontrol ini dan disesuaikan dengan kebutuhan penilaian kita. Nah, Aneks A ini akan menjelaskan implementasi kontrol keamanan informasi yang nah, di sini 14 kategori itu, yang pertama itu ada information security policy. Tujuannya itu untuk mencakup tersedianya kebijakan keamanan informasi yang disetujui, dikomunikasikan dan ditinjau secara berkala. Untuk tes kedua ada Organization of Information Security. Ini untuk menjaga keamanan informasi dalam berkoordinasi dan bekerjasama baik dengan pihak internal maupun eksternal. Tes ketiga itu mencakup pengelolaan sumber daya manusia dalam menerapkan pengamanan informasi. Tes 4 ini untuk mencakup tata kelola aset, meliputi tanggung jawab, penggunaan hingga penggunaan aset informasi.
Set 5 ada access control. Tujuannya itu untuk membatasi akses informasi dan fasilitas pemrosesan informasi. Yang set 6 kriptografi itu untuk memastikan penggunaan kriptografi yang tepat dan bersifat efektif untuk melindungi kerahasiaan, keaslian, dan juga integritas informasi. Set 7 itu ada physical environmental security. Tujuannya itu untuk mencegah yang tidak sah atau gangguan terhadap informasi organisasi dan fasilitas pemrosesan informasi. Set 8 ada operation security. Tujuannya itu untuk memastikan operasi yang benar dan aman dari fasilitas pemrosesan informasi. Set ke-9 ada communication security. Tujuannya itu memastikan perlindungan informasi dalam jaringan dan fasilitas pemrosesan informasi berikutnya. Set ke-10 dengan sistem akuisisi dan keamanan maintenance. Ini untuk memastikan bahwa keamanan informasi merupakan bagian integral dari sistem informasi seluruh siklus hidup sistem informasi tersebut. Set 11 supplier relationship. Tujuannya itu untuk perlindungan aset berharga organisasi yang dapat diakses atau dipengaruhi oleh pemakai. Set 12 itu information security management. Tujuannya untuk memastikan pendekatan yang konsisten dan efektif terhadap siklus hidup insiden atau juga peristiwa dan kelemahan dari berikutnya. Set 13 ada information security aspect of security management. Ini membahas kelangsungan keamanan informasi yang harus tertanam dalam sistem manajemen demi kelangsungan bisnis organisasi. Set 14 yang terakhir ada compliance. Tujuannya itu untuk menghindari pelanggaran kewajiban hukum, undang-undang, peraturan atau kontrak yang terkait dengan keamanan informasi dan persyaratan keamanan apa. Tadi setelah sudah dibahas IT-nya apa, manfaat ISO itu yang pertama ada memastikan bahwa organisasi itu memiliki kontrol yang memadai terkait keamanan informasi. Itu berarti menandakan keamanan informasi klien dan juga karyawan. Yang kedua itu dengan adanya sertifikasi ISO, berarti itu menunjukkan tata kelola yang baik dalam penanganan dan pengamanan Keyboard informasi lagi. perusahaan. Yang ketiga itu Kenapa sih? penerapan ISO, berarti Kenapa perusahaan itu ini? patuh terhadap regulasi hukum dan undang-undang terkait pengamanan informasi yang berlaku. Yang terakhir, image perusahaan akan menjadi lebih baik karena sudah dijamin keandalan pengamanan informasi perusahaannya karena adanya sertifikasi yang sudah dilakukan serta memberikan nilai lebih terhadap perusahaan dan kompetitor yang ada. Berikutnya. Nah, bagaimana dengan kasus perusahaan yang belum siap dengan penerapan ISO 27001 itu? Bisa jadi kasusnya itu mungkin keterbatasan modal atau juga sumber daya atau infrastruktur. Jadi di Indonesia, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara atau BSN telah membuat sebuah framework yang dapat memetakan kesiapan organisasi terhadap penerapan. Lagi kerja apa nugas? Enggak, lagi chat sama teman-teman. Disusun berdasarkan ISO 27001 tersebut dengan penyesuaian kebutuhan perusahaan Indonesia. Teks kami ini dapat di-download pada web BSN. Sayuti beli. Kenapa sih? Gue dibilang sayuti melik gara-gara Oke, terima kasih kelompok 13. Saya rasa ditutup dengan baik sekali ya tadi. emang kenapa keyboard? Panggil aku sama Matthews atau Hendrickson? Hendrickson. Ya, jadi Hendrickson tadi memaparkan salah satu alternatif yang menurut saya cukup informatif ya. Terkait dengan apabila memang suatu perusahaan tidak bisa mengimplementasikan ISO 27001, maka perusahaan itu bisa menggunakan company dari Badan Cyber dan Sandi Negara ya. Itu alternatifnya, dan memang kami ini juga diadop dari ISO 27001. Ya, kekurangannya untuk kami dia tidak bisa diakui secara global atau secara internasional seperti ISO ya, tetapi memang level lokal ataupun untuk untuk di wilayah NKRI sendiri di dalam negeri atau di dalam Indonesia ya dia cukup valid ya karena dikeluarkan oleh lembaga yang sah ya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini, di mana kita membahas
gabungan antara berbagai keteraturan ya ataupun standar ataupun hal-hal yang memang dapat membuat suatu sistem IT infrastruktur salah satu organisasi atau dimanapun menjadi lebih baik, yaitu dengan adanya COVID ISO 27001 ya, sistem informasi audit standar, guidelines dan best practice ya. Dengan demikian apabila perangkat-perangkat tersebut dapat dilakukan atau dijalankan secara bersamaan ya, di mana di antara perangkat-perangkat tersebut memang saling melengkapi ya, maka dapat Sayu Timelek kalau misalkan begadang jadi Sayu Timelek. Kenapa sih pada jokesnya gitu banget gitu, mau kesian tau nggak sama jokes-jokes yang kayak gitu. Baik, saya rasa cukup ya dari saya. Dan untuk absen saya akan panggil yang tadi tidak bisa melakukan scan ya. Jadi yang sudah melakukan scan AIDA saya rasa sudah cukup, saya tidak perlu panggil lagi. Yang tadi presentasi juga saya sudah catat juga kehadirannya ya. Jadi yang memang tidak bisa AIDA tadi ada beberapa orang saya lihat. Yosepin Chandra ada. Udah kelar kelasnya. Gue nggak Yosepin nyangka. Chandra nggak ada ya. Oke, Albertus Gabriel. Albertus Gabriel ada? Hadir, Pak. Kamu tadi kenapa nggak bisa scan QR? Iya, Pak, maaf, Pak. Saya tadi nggak bisa scan, AIDA-nya rusak, Pak. Error. Idenya rusak atau kamu terlambat join di kelas? Saya error, Pak. Error ya? Iya. Soalnya kalau di catatan saya kamu terlambat nih join, bukan karena error. Tadi Iya. saya sempat masuk, Pak, terus koneksi saya hilang, terus saya tadi masuk lagi. Jam berapa kamu Di masuk? sekitar pukul, ya, 10 menit, 15 menit, Pak. 10 menit, 15 menit. Terus kamu bisa scan AIDA? Maaf, Pak, kenapa? Ya, kamu tadi join jam berapa? Masuk kelasnya jam berapa? Sama temen gue. Saya tadi joinnya, saya jam 7 pas sudah join, Pak. Terus saya Jam scan berapa? AIDA nggak bisa. Saya tadi jam 7 pas sudah join. Kemudian saya mau scan AIDA kan, Pak, terus nggak bisa. Kemudian koneksi saya hilang, soalnya tadi saya juga sampai di jalan pulang, Pak. Jadi saya baru bisa join lagi 7.15. Kalau jam 7 kamu masuk ke kelas, harusnya di dalam attendance list kamu ada historinya. Tetapi ini kamu nggak ada historinya di attendance list. Matang loh temen gue. Oke, saya lanjutkan ya. Francisca Aprilia ada? Hadir, Pak. Kenapa nggak bisa scan QR? QR-nya nggak kebaca, Pak. Jam berapa tadi ke kelas? Jam 7. Ya. Oke. Nah, kayak seperti Francisca Aprilia ini tercatat ya di attendance list, dia memang ada kehadirannya di jam 7 tadi ya. Kalau Albertus itu tadi tidak ada kehadirannya di jam 7, saya juga nggak ngerti. Ferdinand ada? Ada, Pak. Gabriela Liviana? Hadir, Pak. Edward Indra? Hadir, Pak. Fabian Cliff? Fabian Cliff ada? Bentar. Nggak ada ya. Antonius Andradito? Antonius nggak ada ya. Anissa Fahira?
Faira ada? Gak kedengeran suaranya. Oh, oke. Ya baik. Bernardus Eka, Ya, Hadir Pak. Teresa Claudia, Joseph Enrico, kok gue nggak disebutin? Joseph Enrico ada? Gak ada ya. Felicita Dara, Hadir Pak. kalau misalnya memang telat dan tidak bisa scan QR karena telat, tolong bilang telat ya, jangan bilang Aidanya tidak bisa ya. Nggak suka yang seperti itu ya. Thomas Hari ada? Sih, Pak, maaf Pak. Hadir Pak, cuma saya telat, masuknya telat 7 menit. Telat berapa menit? 7 menit. Ya, oke. Baik. Yang lainnya sudah cukup ya, saya rasa. Dan untuk masalah kehadiran ini memang saya akan perhatikan keseluruhan dari prosesi perkuliahan kalian selama mengikuti kelas saya dari awal sampai akhir ya. Jadi saya mohon untuk kehadiran ini kalian juga perhatikan dengan baik ya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Dan kita ketemu lagi minggu depan masih dengan topik presentasi ya, dan kelompok yang akan presentasi minggu depan adalah kelompok 7, 8, 9, dan 10 ya. Mohon dipersiapkan dengan baik presentasinya. Oke, terima kasih, selamat malam dan boleh meninggalkan timnya ya. Malam, terima kasih. Pak. Terima kasih Ya. Pak. Bapaknya langsung Makasih, pergi. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Enggak deh. Tunggu. Sumpah gue tuh pengen minta attendance list ya, tapi bapaknya kemarin nggak balas chat gue nih. Duh, nyelek dah. Siapa Pak? Selamat malam Pak, apakah saya sekarang bisa meminta jumlah absensi? Aku takut Pak lo marah-marah. Minta foto, tunggu bentar, bapak nih.
saya takut. Bentar ya, sibuk nih, ada yang minta foto nih. Wes. Pusing deh gue. Gimana sih caranya gue mau revert? Hah, PM belum masuk? Nanti deh, tunggu deh kalau gitu ya. Enggak, ini dia minta foto temen gue. Bisa dah. Kenapa sih temen-temen gue nih pada sibuk banget. Sekarang aku baru mau lihat DM. Ih, banyak banget yang ngucapin. Tuh kayak ada yang ngucapin gue lagi, ada yang ngucapin. Ada yang ngucapin, ada yang ngucapin, ada yang ngucapin. Siapa nih? Oke. Enggak dong, dosen aku masih minta foto. Pan gue tadi presentasi pas kelas nih, mana mungkin gue. Kalau dia tahu ya udah jam segini. Aku mau bacain dulu ya. Yang pertama ada Kak Delta, makasih. Masih Kak Delta. Yang kedua ada Kak Rizky, weh keren, si keren nih. Ketiga ada Kak Maya, ih keren banget nih, 3 wanita keren, asik. Keempat ada Kak Tommy, 5 ada Kak Anes, 6 ada Kak Wadi. Ketujuh ada Kak Mari, weh Kak Mari nih. 8 ada Takasang, halo Takasang, konbanwa. Ke-9 ada Kak Viton, 10 Kak Raffi, 11 Kak Cek, ke-12 Felicia, 13 ada Kak Alwan, 14 ada Kak Felix Jordan, 15 ada Kak Rafli, 16 ada Kak panggil aja Eyang. Oh ya, ini berarti Eyang Didit ya. 17 ada Dinda, 18 ada Opin, 19 ada Mama keganti, semua keganti. 1 Kak Delta, 2 Kak Maya, 3 Kak Rizky, 4 Kak Arif, ih keren banget. 5 Kak Mari, ih keren emang nih. 6 Kak Anes, 7 Kak panggil aja Eyang nih Kak Didit, 8 Kak Cek 9 Kak Tommy, 10 Kak Wadi, 11 Takasang, 12 Kak Viton, 13 Kak Felix Jordan, 14 ada Japanese people, hello konbanwa, arigato gozaimasu. 15 ada Kak Hasbi, 16 ada Kak Raffi, 17 ada Dinda, 18 ada Kak Bira, 19 ada Kak Victor, 20 ada Felicia, 21 ada Kak Awan, 22 ada Kak Nafa, 23 ada Kak Andi, 24 ada Kak Devin, dan 25 ada Kak Rafli. Makasih ya semua yang udah nonton aku hari ini. Makasih buat gift-giftnya juga. Makasih buat ucapannya. Aku udah setengah SAK nih. Ya sehat-sehat juga ya kalian. Dadah. Yang kehujanan tadi jangan lupa minum angin tolak ya. Bye bye. Bye, good night.